Kita lanjutkan tadi itu sikap Israel, sikapnya Iran itu seperti lebah, jangan diganggu. Dia baik Harun, tapi jangan diganggu. Nah, kemudian yang kedua, ada lalat, sudah tadi ya, dari tempat yang jelek menuju tempat yang jelek. Ada lebah, dia baik tapi jangan diganggu. Dan kemudian yang ketiga, laba-laba. Nah ini tak bagus, ini laba-laba. Seorang ibu yang mengorbankan suaminya. Jadi laba-laba ini ketika pertumbuhannya sudah dewasa, dia dinikahi, kok nikah pula binatang ya, dikawini oleh lebah jantan, dan lebah jantan itu dibunuhnya, dimakannya pasangannya itu. Itu laba-laba. Kemudian dia membuat sarang itu dia tidak mau berbagi, hanya untuk dirinya sendiri. Ada lebah jantan yang lain yang datang, dimakannya juga, kalau terjadi dimakannya. Jadi dia memakan suaminya sendiri. Kemudian dia buat jaring laba-laba di dalam gua atau di pohon-pohon. Itu apa saja yang terjadi di sana dia makan semua, sarang itu untuk dia. Nah, satu pengorbanannya yang sangat luar biasa. Pengorbanannya yang sangat luar biasa ialah ketika dia sudah bertelur, telur itu dijaga terus-menerus. Dan ketika waktu itu tidak ada yang terjaring, hewan-hewan yang akan dimakan, serangga-serangga, entah belalang, entah nyamuk, tidak ada, maka dia mengorbankan dirinya sendiri untuk makanan anaknya. Anaknya berkerumun, makanan tidak ada lagi. Dia mempersiapkan dirinya, melompat ke tengah-tengah kerumunan anaknya, dan dagingnya dimakan oleh anaknya itu tadi. Karena anaknya tidak bisa mencari makan sendiri, maka makanan pertama itu adalah daging ibunya. Dia korbankan dirinya demi anak-anaknya. Nah, setelah kenyang anak-anaknya itu tadi, memakan daging ibunya, barulah dia menyebar ke kiri dan ke kanan, memakan serangga kecil-kecil seperti nyamuk, entah apalagi yang kecil-kecil terbang, capung, segala macam yang terbang itu dia makan. Nah, menurut penelitian, induknya yang mengorbankan diri untuk makanan anaknya itu namanya matriphagy dalam sains. Matri itu mother, ibu. Phagy itu menyediakan dirinya untuk makanan anaknya. Matriphagy. Yang melakukan matriphagy itu laba-laba, mengorbankan dirinya untuk ribuan anak-anaknya secara ekstrem. Secara ekstrem karena kerasnya kehidupan. Di dalam gua itu kehidupan keras sekali. Tak ada cara yang lain. Caranya hanya dirinya jadi makanan pertama dari anak-anaknya. Tujuannya saripati dari tubuhnya itu dimakan oleh anak-anaknya, dan dia berbisa laba-laba ini. Bisanya itu masuk ke dalam tubuh anak-anaknya sehingga anaknya tadi punya senjata, dipersenjatai dari tubuh ibu-ibunya. Laba-laba ini banyak macamnya. Ada yang sangat berbisa sekali, tak bisa manusia mendekatinya. Di samping bulu-bulunya itu tajam seperti bulu landak, tapi juga daya gigitnya itu mematikan ular. Jadi ular saja takut sama laba-laba. Ada yang seperti itu. Ular yang pemakan laba-laba ini sebesar tinju besarnya. Kalau di kita di Indonesia tidak ada laba-laba sebesar tinju, ya. Tapi kalau di Amerika, di gua-gua Afrika ada. Nah, dia memakan ular takut kepadanya, satu kali gigit mati. Manusia juga satu kali gigit mati. Luar biasa. Jadi bisanya itu, racunnya itu supaya mindah kepada anaknya,
sudah tua dia tak mungkin bertelur lagi, maka dia melemahkan. Dia perai dulu makan beberapa hari, melemahkan tubuhnya agar lembut tubuhnya. Ketika dia merasa sudah lembut, dia akan berlari ke tengah anak-anaknya dan dimakan oleh anak-anaknya. Dalam sains penelitian itu matripegi namanya, ibu yang mengorbankan tubuhnya untuk makanan anak-anaknya. Nah, kemudian matripegi itu juga ada pada ikan, namanya ikan salmon. Ikan salmon ini 7 tahun berenang di lautan. Ketika dia ingin bertelur lagi, dia pergi ke muara, ke hulu sungai yang dangkal. Di sanalah dia menggali pasir-pasir itu dan dia meletakkan telur-telurnya di sana, lalu dibuahi oleh ikan salmon yang jantan. Nah, dari itu dia berhanyut-hanyut ke laut. Makanan pertama anaknya, karena dia mati setelah bertelur. Nanti dia membusuk, ada sebagian dimakan oleh hewan, sebagian ditangkap oleh manusia, sebagian lagi dia membusuk untuk makanan anak-anaknya. Yang paling banyak menangkapnya itu beruang ya, di sungai Amazon. Nah, beruang yang banyak, tapi tak termakan begitu banyaknya, maka tubuhnya membusuk, dicari oleh anaknya, dan itu sebagai bekal dia pergi menuju lautan samudera yang sangat luas. Ibu yang mengorbankan diri demi anak-anaknya, ikan salmon namanya. Yang ketiga, serigala. Serigala ini apabila dia sudah tua, dia mati entah karena berkelahi, entah dia jatuh kena penyakit, nanti dia mati. Ketika mati itu dimakan oleh anak-anak serigala. Jadi tak terbuang dia, sehingga hutan tak jadi membusuk. Kenapa? Karena bangkainya dimakan oleh anak-anaknya. Apakah itu ibunya atau serigala yang lain dimakannya? Jangankan dia sudah mati, masih hidup saja terluka temannya. Kalau bisa dia makan. Kalau dia tidak bisa mempertahankan diri, maka lahirlah istilah yang disebut Homo lupus. Artinya manusia ini seperti serigala, memakan sesama temannya. Jadi ada manusia yang berperangai seperti serigala. Apa ya? Itulah Israel. Ya, induknya sendiri dia makannya, temannya dimakannya, terluka sedikit. Itu ekonomi kapitalis, itu memakan anaknya sendiri, temannya sendiri. Homo homonilupus, bahasa Jerman. Homo homonilupus. Manusia itu seperti serigala yang memakan serigala yang lain. Kemudian yang keempat, rusa di Afrika. Kalajengking juga begitu. Kalajengking, anaknya itu dibawanya, apabila tidak ada makanan, dia merelakan dirinya dimakan oleh anaknya. Itu namanya matripegi. Kalau rusa di Afrika, dia selalu menyeberang sungai, rumput di sini habis, dia menyeberang bersama dengan anaknya. Ketika dikejar oleh buaya, dia tidak lari. Anaknya disuruh lari. Lari, anakku. Aku tidak lari. Kenapa? Biarlah aku menjadi santapan buaya, asal anak-anakku selamat sampai ke seberang, menikmati rumput-rumput yang indah. Masa hidupku memang sudah tak lama lagi. Kalian yang masih muda-muda, panjang usia kalian, nikmatilah. Biarlah aku menderita, asalkan kalian bahagia, karena kalian ada bagian dari diriku. Serigala, rusa, lipan atau kelabang juga begitu. Dan banyak yang cara-cara seperti ini juga kadang-kadang manusia ada yang melakukan seperti itu. Masya Allah. Nah, kesimpulannya, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, tadi kaitannya dengan beribadah, akhlak terhadap anak, terhadap ibunya, ibu terhadap anaknya. Bagaimana? Kalau memang bersalah, sekalipun ayah, sekalipun ibu bersalah kepada anaknya, minta maaf. Pernah enggak seorang ayah bersalah kepada anaknya? Pernah? Saya sering salah kepada anaknya. Nah, tolong beli ini ya. Hari hujan ini ya. Enggak akan hujan, pergi pulang dia berhujan-hujan. Ternyata barang yang dibelinya itu sudah ada. Aduh, udah ada rupanya, ayah lupa. Maaf nak ya. Saya minta maaf. Maaf,
ayah lupa barang ini sudah beli, hujan-hujan mau pergi juga, maafkan ayah ya. Ya enggak apalah ya. Jadi seringkan biasa minta maaf, rendah hati. Bukan hanya dari yang kecil kepada yang besar juga kepada yang kecil, menjadi contoh. Dan orang yang sangat pemaaf itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan ayat Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakara Allaha katsira. Nabi Muhammad adalah contoh teladan terbaik di seluruh muka bumi ini. Siapa yang mengharapkan balasan di akhirat dan di dunia dan akhirat, dan dia banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan Ustaz. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, terima kasih. Syarat tadi itu ya. Aduh, apa Ustaz? Apa? Bagus. Baru ingat surah Asy-Syu'ara rupanya yang baca tadi. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara itu surat yang ke-26. Wa iza batastum tu ya. Oh, ya masyaallah.